mulai ta'alum kita pada petang hari ini dengan bersama membaca doa thalabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilma yanfa'uni. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak-bapak semua, kaum muslimin, mukminin rahimakumullah. Sebelumnya saya kenalan dulu ya. Ini saya pertama kali ke sini. Sebenarnya kedua, tapi dulu waktu bersama Ustaz Wahyudi, sekarang yang kedua berarti. Tapi untuk yang di sini yang pertama. Saya nama Widi Kusnadi. Biasa dipanggilnya kalau di pesantren Mas Widi karena orang Jawa. Saya aslinya orang Purwodadi, Grobogan saya. Kalau ditanya, Mas orang mana? Coba tebak saya dari mana, gitu udah ketahuan berarti orang Jawa. Jawanya saya Grobogan, Pak. Purwodadi Grobogan. Alhamdulillah. Di pesantren Al-Fatah saya sehari-hari ngajar sebagai dosen di mata kuliah bahasa Inggris. Karena saya lulus dari Universitas Negeri Semarang bahasa Inggris tahun 2009. Nah, kalau kantor saya ini aslinya wartawan di kantor berita Islam Mina, Mi'raj News Agency, sebuah kantor berita Islam media online yang kita concern untuk perjuangan pembebasan Al-Aqsa dan Palestina. Saya sejak 2013 di Jakarta. Sebelumnya saya mendapat amanah di Ambon, di Maluku, selama kurang lebih 3 tahun baru pindah ke sini. Nah, alhamdulillah sekarang menetap di Cilengsi di pesantren Al-Fatah. Saya sehari-hari yang ngajinya bersama Ustaz Wahyudi dan juga ustadz-ustadz yang lain di pesantren Al-Fatah. Tadi Mas Muadzin menyampaikan tentang Sirah Nabawi ya. Tapi tadi saya mikir kalau Sirah Nabawi Ustadz Wahyudi kayaknya materinya terlalu berat buat saya. Saya ngambil yang ringan-ringan aja ya. Saya ambil judul ini Islam Menjaga Alam. Sebenarnya kalau ditarik-tarik ya bisa saja di dalam Sirah Nabawi. Tapi saya ingin mengupdate tentang bagaimana Islam menjaga alam. Belum bisa tampil ya. Para ikhwan semuanya, jadi kita itu sebagian manusia ya, mudah-mudahan kita enggak. Kita itu sering amnesia terhadap nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan pada kita. Manusia itu seringnya lupa dengan nikmat-nikmat Allah. Padahal nikmat-nikmat Allah itu begitu banyak yang kita rasakan. Dan manusia itu cenderungnya mengingat permasalahan dan musibah yang ia terima. Maka Allah menyindir dalam surah Al-Baqarah ayat 156 itu, wa nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' dan seterusnya. Allah menyebut kata bisyai'in minal khauf, dengan sedikit ketakutan. Kami menguji dengan sedikit ketakutan. Kenapa Allah menyatakan dengan sedikit ketakutan? Karena kalau musibah yang sedikit itu terasa banyak, sedangkan nikmat yang banyak terasa sedikit. Apalagi kalau nikmat itu dirasakan setiap saat, maka hampir manusia itu lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak pernah nggak bersyukur ketika melihat matahari terbit? Ya Allah, alhamdulillah matahari hari ini terbit, gitu pernah nggak?
Pernah ya? Alhamdulillah. Pernah nggak kita bersyukur dalam setiap tarikan nafas kita, ya Allah, saya itu masih bisa bernafas loh gitu. Nah, sebagian besar manusia itu biasanya kalau nikmat-nikmat itu dirasakan terus-menerus lupa. Tetapi kalau musibah, walaupun sedikit, itu kerasa banget. Misalnya bulan ini nggak gajian gitu, wah itu kerasa banget. Padahal dia kerja puluhan tahun dan tiap bulan gajian, tapi sebulan aja nggak gajian, jadi diingat-ingat terus kan gitu. Nah, Bapak Ibu semuanya, para ikhwan semuanya, nggak ada ibu-ibu ya. Para ikhwan semuanya, seseorang bisa dikatakan bersyukur kalau dia memenuhi minimalnya 3 hal. Pertama, syukur itu harus menambah ketaatan dan amal solehnya. Seseorang bisa dikatakan bersyukur kalau dia tambah ketaatan dan amal solehnya, tambah rajin sholatnya, tambah rajin ibadahnya, tambah rajin sedekahnya. Belum ini ya. Maka ketika dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, tahun ke tahun kita bertambah ketaatannya, maka itu bertanda seseorang syukurnya beneran. Tapi kalau dia tambah males ibadahnya, tambah pelit sedekahnya, maka sesungguhnya dia belum menjadi hamba yang bersyukur yang sempurna, karena dia bukannya tambah ketaatan dan amal ibadahnya, tapi tambah maksiatnya. Jadi syarat syukur yang pertama adalah tambah ketaatan dan amal ibadahnya. Ini belum bisa ya, baru ini ya. Nah, yang kedua, seseorang bisa dikatakan bersyukur kalau dia tambah bektinya sama orang tua. Kenapa? Karena kalau seseorang bersyukur kepada Allah, maka dia juga harus bekti sama orang tua. Dua perintah Allah yang tidak boleh dipisahkan adalah anishkur lillah wali walidayya. Anishkur li wali walidayya kalau dalam teks Al-Quran. Bersyukur kepadaku, kata Allah, dan juga kepada orang tua. Tidak mungkin seseorang dikatakan bersyukur kepada Allah tanpa dia bisa berbakti pada orang tua. Saya pernah dapat curhatan, ada teman saya kuliah yang dia sekarang ini puluhan juta, tapi ternyata untuk bayar SPP anaknya itu masih hutang-hutang. Kenapa? Karena untuk nutupi hutangnya nggak ketutup, bahkan tambah hutang terus. Saya tanya, dia tanya kepada saya gitu, kenapa ya mas, kok hidup saya begini, padahal usaha saya lancar, keuntungannya banyak, tapi hidup saya kok tidak semakin lebih bagus, malah utang saya tambah banyak. Saya tanya, bagaimana hubunganmu dengan orang tua? Nah, terus kemudian dia curhat, saya itu memang sudah 3 tahun ini tidak bertegur sapa dengan bapak saya, katanya. Kenapa? Karena bapak saya setelah ibu meninggal itu bapak saya kawin lagi. Saya nggak setuju kalau bapak saya nikah lagi. Nah, sudah 3 tahun ini saya nggak bertegur sapa sama bapak gitu. Nah, saya sampaikan, ya udah, kalau sekarang berarti kamu temui bapak, rumahnya di Palembang. Kamu kalau perlu besok pulang, beli tiket, pulang, minta maaf ke bapak dan berjanji akan memperbaiki hubungan. Benar, dia pulang ke Palembang, ya ketemu sama bapaknya, sama ibu tirinya gitu ya. Nah, setelah 3 bulan selanjutnya dia ngabari saya, mas, alhamdulillah hati saya lebih tenang, usaha saya semakin lancar gitu. Nah, para ikhwan semuanya, bapak-bapak semuanya, jadi seseorang itu tidak bisa dikatakan bersyukur kepada Allah manakala dia tidak berbakti pada orang tuanya. Seburuk apapun anggapan kita kepada orang tua, maka tetap kewajiban seorang anak adalah berbakti. Tidak boleh dipisahkan antara bersyukur kepada Allah dan berbakti kepada orang tua. Belum bisa nih ya.
Masih belum bisa. Nah, yang ketiga, syukur itu syaratnya adalah semakin membersihkan hati. Orang kalau banyak syukur, hatinya tambah bersih. Termasuk juga kita di sini hadir di majelis taklim ini adalah sebagai wujud syukur kita. Selanjutnya apa? Semakin membersihkan hati. Kalau hati bersih, maka ketika kita taklim ini kita siap menerima ilmu. Siap menerima ilmu dan kita bisa mengamalkan. Kalau orang hatinya bersih, maka ilmu akan masuk ke dalam dirinya, dalam hatinya, dan berdampak lebih baik pada dirinya sendiri, terutama keilmuan dan juga amal solehnya. Tapi kalau hatinya kotor, hatinya tertutup, maka ilmu yang ia dapat hanya akan menjadi pembenaran bagi kesalahan-kesalahannya. Kalau hatinya kotor, maka ilmu yang didapat akan menjadi materi bagi pertengkaran dengan temannya, dengan saudaranya, bahkan dengan keluarganya. Ada seorang yang mengadu kepada ustadz, dia itu bercerai dengan istrinya. Gara-gara apa? Istrinya itu ikut taklim, setiap habis taklim itu dia berantem sama suaminya. Materinya adalah materi taklim yang disampaikan oleh ustadznya. Jadi dia istri tadi setelah dia mungkin dia awalnya awam gitu ya dengan agama, terus kemudian dia ikut taklim. Nah, ketika pulang dari taklim itu dia berantem sama suaminya. Materinya dari apa yang disampaikan ustadznya. Ini kan lucu. Jadi orang bisa bercerai gara-gara ikut taklim. Kenapa begitu? Karena hatinya belum bersih. Maka syarat syukur yang selanjutnya adalah ketika seseorang itu membersihkan hati. Habis taklim, tambah ilmu, harus tambah raket, harus tambah kerja, harus tambah rukun, bisa bersinergi, bisa bekerja sama. Kalau dia tambah ilmu, kok dia nyalah-nyalahin orang, tambah ilmu, kok kemudian membid'ah-bid'ahkan golongan lain, berarti ada masalah dengan hatinya. Maka dari itu, syarat syukur yang ketiga adalah kita ini harus semakin bersih hatinya. Ini belum bisa nih ya. Nah, para ikhwan semuanya, saya ingin nyampaikan tentang, ini tadi pembukaan aja ya, tentang Islam menjaga alam. Para ikhwan semuanya, Allah SWT berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 56. Silahkan bisa dibuka yang online, yang HP. Gimana mas? Caranya? Oh iya, baik. Para ikhwan semuanya bisa dibuka Al-Quran surah Al-A'raf ayat 56. Kalau yang bawa HP boleh pakai HP-nya. Kita baca bersama-sama ya, supaya kita lebih berkah membaca Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-A'raf ayat 56 ya. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Ya. Tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tama'a. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Qaribum minal muhsinin. Wala tufsidu, dan janganlah kamu semua membuat kerusakan fil ardi, di bumi, ba'da islahiha, setelah Allah memperbaikinya. Wad'uhu, dan berdoalah kepadanya, khaufan, dengan rasa takut, wa tama'a, dan penuh harap.
Inna rahmatullah, sesungguhnya rahmat Allah, qaribun, dekat, minal muhsinin, kepada orang-orang yang memperbaiki diri. Para ikhwan semuanya, Ibnu Katsir menjelaskan ayat ini tentang wala tufsidu fil ard. Janganlah kamu membuat kerusakan di bumi. Maksudnya apa? Kalau Ibnu Katsir mengutip dari beberapa sahabat seperti Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud, maksudnya tufsidu fil ard, ifsad fil ard, kerusakan di bumi itu adalah kekafiran. Ada yang lain yang menafsirkan bahwa kerusakan di bumi adalah kefasikan. Tapi saya ingin mengutip tafsir Ar-Razi yang ditulis oleh Fakhruddin Ar-Razi, yang beliau hidup pada abad ke-13. Beliau menafsirkan wala tufsidu fil ard ini adalah kerusakan alam. Kenapa beliau menafsirkan tufsidu fil ard ini kerusakan alam? Karena ada kata fil ard tadi, dan disambung dengan ba'da islahiha, setelah Allah memperbaikinya. Karena memang sebelum adanya manusia di bumi ini pernah rusak. Alhamdulillah saya. Bumi ini pernah rusak dan Allah sudah memperbaikinya. Kemudian diserahkanlah bumi ini kepada manusia. Nah, ulang lagi. Jadi maksudnya tufsidu fil ard itu adalah kerusakan alam, kalau kata Syekh Fakhruddin Ar-Razi. Alhamdulillah. Jadi nanti saya tinggal gini aja ya. Iya. Nah ini. Nah, di beberapa penafsir kontemporer seperti Said Qutb, terus kemudian kalau di Indonesia ada Quraisy Shihab, ada Buya Hamka, beliau menafsirkan wala tufsidu fil ard ini juga dalam keterangannya adalah kerusakan alam. Jadi tufsidu fil ard adalah segala sesuatu yang membuat efek negatif bagi bumi ini, baik itu secara zahir berupa kerusakan alam maupun secara tatanan kemasyarakatan, sistem kemasyarakatan. Dengan kemungkaran, kemaksiatan itu juga merupakan bentuk fasadun fil ard, tufsidu fil ard ini. Jadi tufsidu fil ard adalah segala sesuatu yang membuat keburukan, yang membuat dampak keburukan bagi bumi ini, baik secara zahir maupun secara tatanan sosial masyarakat. Ba'da islahiha, karena memang dulu Allah ini pernah mengutus makhluk sebelum manusia. Ini kalau penjelasannya Quraisy Shihab. Sebelum manusia ada di dunia ini, Allah pernah mengutus makhluk lain dan mereka membuat kerusakan. Kemudian Allah memperbaikinya dan mengutus manusia untuk menjadi khalifah di muka bumi ini, untuk menjaga bumi ini dari kerusakan setelah Allah memperbaikinya. Ini kalau ayat Al-Quran. Kemudian hadisnya dari sahabat Anas radhiyallahu an, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ma min muslim yawrisu arsan ghorsan au yazra'u zar'an fayakula minhu tairun au insanun illa kana lahu sadaqah." Tiada seorang muslim yang ia menanam pohon atau menebar bibit tanaman lalu hasilnya dimakan burung atau manusia, baik itu dicuri ataupun diambil secara hak, maka baginya adalah sedekah. Dalam hadis lain juga dikatakan, para ikhwan semuanya, kalau ingat 3 amalan yang pahalanya mengalir sampai akhirat. Satu apa? Amal jariah, ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh, kan begitu. Nah, dalam hadis lain ada 7 amalan yang pahalanya mengalir sampai akhirat, mengalir sampai hari kiamat nanti. Apa itu? Selain 3 tadi berarti tambah 4 lagi. Yang pertama adalah barang siapa yang membuat sumur, maka pahalanya itu akan mengalir sampai hari kiamat nanti.
Yang kedua adalah membuat sungai atau jalan. Ini juga pahalanya mengalir sampai ke akhir nanti. Kenapa? Karena ini akan terus digunakan. Yang ketiga, mensedekahkan mushaf Al-Quran. Ini juga membuat seseorang terus mendapatkan pahala kalau dia bersedekah mushaf Al-Quran. Yang keempat adalah, saya lupa nih yang keempat nih. Jadi pertama membuat sumur, kedua meluaskan sungai atau membuat jalan, yang ketiga menanam pohon. Ya, menanam pohon ini juga pahalanya sampai mengalir nanti di akhirat. Kenapa? Karena pohon itu menghasilkan oksigen, oksigennya dihirup oleh manusia, oleh hewan-hewan, kan gitu. Pohon itu juga menghasilkan buah dan buahnya bisa dinikmati oleh manusia yang lain. Pohon itu juga rindang yang membuat orang bisa berteduh di bawahnya dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ada 7 hal yang pahalanya mengalir sampai akhirat. Selain 3 yang masyhur kita kenal, ada 4 lagi. Yang pertama adalah orang yang membuat sungai atau meluaskan sungai, mengeruk sungai dan membuat jalan. Yang kedua adalah orang yang menggali sumur, membuat sumur. Yang ketiga orang yang menanam pohon. Dan yang keempat adalah orang yang mensedekahkan mushaf Al-Quran. Ini adalah dalil tentang hadis ya, tentang bagaimana Islam memperhatikan alam. Nah, para ikhwan semuanya, saya ingin menyampaikan tentang data-data yang kami himpun, bahwa sampah makanan Indonesia itu adalah terbesar yang ketiga di dunia. Negara yang pertama menghasilkan sampah makanan itu pertama Saudi, yang kedua Amerika Serikat, yang ketiga Indonesia. Berapa jumlah sampah makanan yang dihasilkan oleh Indonesia? Setiap tahunnya kurang lebihnya 46,35 juta ton, yang itu 30% dari total sampah yang dihasilkan di Indonesia. Ngeri ya, padahal Indonesia ini beberapa daerah kelaparan kan. Waktu lalu, bulan lalu di Papua, di puncak itu kelaparan karena mereka tidak punya makanan. Selain juga karena ancaman dari KKB, teroris separatis KKB, itu mereka penduduknya kelaparan. Di beberapa belahan dunia yang lain seperti di Sudan, di Yaman, di Ethiopia, di Kenya menderita kelaparan. Tapi di sisi lain, di belahan bumi yang lain, ada negara yang menghasilkan jutaan ton sampah makanan. Bukan hanya sampah yang tidak bisa dipakai, sampah makanan ini. Nah, berapa perakiraannya sampah makanan yang dibuang itu? Perkiraannya per tahun itu 300 triliun. 300 triliun itu kalau dibuat membangun infrastruktur, membuat jalan atau membuat sekolah atau bangun masjid, sudah berapa itu? Gitu. Nah, yang kedua adalah karhutla. Ini tentang kerusakan alam ya. Karhutla di tahun 2023 ini sudah, terutama ini kita memasuki musim kemarau ya, banyak provinsi-provinsi yang tadi mengalami karhutla yang dalam jumlah yang luas. Yang paling banyak yang mana karhutlanya? Yaitu di provinsi NTT, mencapai 28.718 hektar. Kalau di Jakarta ada polusi udara, di provinsi lain juga ada polusi udara karena karhutla itu tadi. Nah, di Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat itu di akhir Agustus kemarin itu polusi udaranya lebih pekat daripada Jakarta. Kenapa? Karena karhutla ini. Terus kemudian NTB, Kalimantan Selatan, ini yang paling gede ada 10 besar provinsi dengan karhutla terbanyak. Nah, tidak hanya karhutla, ini juga polusi udara. Saya memantau tadi siang, saya buka beberapa website.
IQR atau indeks kualitas udara di Jakarta itu masih 155, masih dalam status tidak sehat untuk semua orang. Yang paling tinggi yang mana? Yang paling tinggi justru untuk hari ini ya, di Kerawang itu IQR-nya 181. Kemudian di Indralaya Sumatera Selatan 175. Cilengsi cukup mengejutkan, di daerah Cilengsi ini tempat saya tinggal itu 165. Kalau ukurannya kan, kalau di bawah 155 itu tidak sehat bagi yang rentan. Tapi kalau sudah di atas 150 itu tidak sehat untuk semua orang. Kabarnya sejak 2 hari yang lalu Pak Jokowi sama Bu Sri Mulyani ya kena ISPA. Ya, Masya Allah. Nah, di beberapa kota yang lain ini juga termasuk yang tinggi, antara di Serpong, kemudian di Tangsel, di Depok, itu polusi udaranya IQR-nya cukup tinggi, di atas 150 semuanya. Nah, para ikhwan semuanya, kemarin pekan lalu Pak Heru PJ Gubernur Jakarta mengatakan kerugian di Jakarta akibat polusi udara itu mencapai 30 triliun. Kerugian akibat polusi udara 30 triliun. Dari mana angka 30 triliun itu? Dari banyaknya orang yang terkena ISPA, infeksi saluran pernafasan akut. Bulan Agustus saja itu sudah ada hampir mendekati 200.000 orang yang berobat, baik itu di puskesmas maupun di rumah sakit karena penyakit ISPA. Klaim BPJS, kalau kata Pak Heru, BPJS Kesehatan sudah mencapai 10 triliun. Kerugian diperkirakan baik itu kerugian kesehatan maupun ekonomi sampai 30 triliun. Nah, para ikhwan semuanya, ini cukup menyedihkan bagi kita, di mana kota yang kita tinggali saat ini dalam kondisi tidak sehat. Apalagi nanti hari Senin tanggal 4 sampai tanggal 7 ya, ada KTT ASEAN yang itu menjadi pukulan tersendiri bagi pemerintah kan begitu. Nah, para ikhwan semuanya, di Jakarta ini apa yang membuat polusi udara di Jakarta pekat? Polutan utamanya adalah MP2,5, partikel yang paling kecil 2,5 yang bisa masuk sampai pembuluh darah manusia gitu ya. Dan kalau kelompok rentan, misalnya kelompok yang sudah punya penyakit komorbid, itu akan semakin rentan sekali. Nah, di Jakarta yang paling banyak kena ISPA siapa? Balita. Ternyata balita yang paling banyak kena ISPA. Yang paling banyak berobat ke puskesmas dan rumah sakit adalah balita. Nah, para ikhwan semuanya, ini cukup mengkhawatirkan bagi kita. Nah, ini Islam supaya kita semua ini menjadi bagian dari solusi. Kita tidak perlu saling menyalahkan, yang salah PLTU, yang salah kendaraan emisi dan seterusnya. Walaupun tetap itu menjadi sebuah hal yang harus diatasi ya. Tetapi hendaknya kita sebagai seorang muslim, hendaknya kita menjadi bagian dari solusi, bukan merupakan bagian dari masalah yang sedang dihadapi. Para ikhwan semuanya, lantas bagaimana solusinya? Nah, ini apa yang perlu kita lakukan dengan adanya kerusakan-kerusakan alam seperti itu, dan wabil khusus kita di Jabodetabek ini yang sedang menghadapi polusi udara ini. Yang pertama, hendaknya kita mengurangi tadi emisi kendaraan. Karena apa? Kalau menurut data KLHK, 60-70% penyebab polusi udara ya emisi kendaraan, knalpot kendaraan kita, baik itu motor, mobil, bis, truk dan seterusnya, gitu kan. Maka dari itu kita hendaknya mengurangi. Kalau memang bisa dikurangi, dikurangi. Kalau MUI kemarin menyampaikan, memberikan fatwa bagi para ikhwan semuanya, umat Islam yang hendak pergi ke masjid, kalau bisa jalan kaki, nggak usah naik motor.
atau naik sepeda gitu. Karena apa? Ini untuk mengurangi polusi tadi. Mungkin pengaruhnya 0,000 sekian persen. Tapi kalau itu dikerjakan oleh ribuan orang dan itu tiap hari, ya lumayan juga kan gitu. Maka dari itu kita hendaknya mengurangi tadi penggunaan kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar BBM. Karena bagaimanapun juga itu menyumbang walaupun 0,00 sekian persen gitu. Nah, termasuk juga rokok. Rokok itu walaupun ya tadi persentasenya 0, sekian persen, tapi kan sekitar kita terganggu kan gitu. Tetangga kita terganggu, teman kita terganggu dan seterusnya. Wah, rokok itu kan sangat kecil sekali misalnya. Nah, tapi kalau dilakukan oleh jutaan orang dan tiap hari 10 batang itu juga berarti besar juga kan gitu. Nah, yang selanjutnya tadi menghindari pembakaran sampah. Baru-baru ini di Jakarta, di Tangsel ya, itu ada 4 perusahaan yang terkena sanksi karena dia membakar sampah B3. Para ikhwan tahu B3 itu apa? Kalau B2 apa? B2 babi. Kalau B3 bukan itu. B3 itu sampah-sampah elektronik, sampah-sampah bahan kimia. Yang itu kalau dibakar itu menghasilkan polusi yang sangat banyak dan berbahaya. Maka dari itu sudah ada 4 perusahaan di Tangsel yang diberi sanksi, ditangkap itunya pimpinannya karena dia membakar sampah. Nah, hendaknya kita di sekitar kita juga mengurangi pembakaran sampah. Walaupun ya tadi cuma sampah-sampah kecil, tapi kalau kita kurangi, mudah-mudahan itu menjadi bagian dari kita dalam usaha mengurangi polusi. Yang selanjutnya tadi batasi pemakaian listrik. Kalau memang di rumah ada ruangan yang ditinggal, sebaiknya listrik dimatikan. Kipas angin, termasuk charger HP, charger laptop, kalau memang sudah tidak terpakai, sebaiknya dicabut. Kenapa? Kalau charger itu tidak dipakai, tapi masih terpasang, masih nyolok, itu akan memakan setidaknya 20-25 dayanya gitu. Maka dari itu kalau sudah tidak terpakai, sebaiknya dicabut. Nah, termasuk juga kalau yang jangka panjang untuk bisa mengatasi polusi ya nanam pohon. Saya dulu masih ingat guru SMA saya mengatakan, sebenarnya satu tanaman bunga itu di rumah kita itu produksi oksigennya cukup untuk 1 orang. Maka dulu saya punya tugas waktu di SMA, kalau di rumah itu anggota keluarganya 5, maka minimalnya harus ada 5 tanaman bunga. Kenapa? Karena tadi produksi oksigen tanaman yang kecil itu cukup untuk 1 orang gitu. Nah, kalau dalam skop yang besar untuk mengurangi polusi, ya kita nanam pohon yang besar-besar. Jakarta itu luas wilayahnya 661 km persegi. Berapa jumlah pohon yang harus ada di Jakarta? 5,5 juta idealnya. Tapi di Jakarta hanya punya 4,5 juta pohon. Masih kurang 1 juta pohon lagi. Di Jakarta itu 82% wilayahnya untuk permukiman. Untuk RTH-nya, ruang terbuka hijau, hanya 14%. Dan itu pun pohonnya masih kurang. Nah, maka dari itu menanam pohon ini menjadi salah satu solusi jangka panjang, karena pohonnya kan tumbuhnya lama ya, paling enggak 5 tahun atau 3 tahun. Nah, menanam pohon ini termasuk juga harus kita galakkan di lingkungan kita, di masyarakat kita, supaya untuk mengurangi polusi yang ada di lingkungan kita. Alhamdulillah kalau di sini polusinya ada ukurannya nggak di sini. Kalau di Cilengsi itu di depan kecamatan lama itu ada IQR, itu di situ masih tinggi 156 hari ini. Nah, para ikhwan semuanya, ini adalah langkah-langkah kita untuk kita bisa menjadi bagian dari solusi permasalahan yang sedang kita hadapi, yaitu tentang polusi udara. Tadi ayat Al-Quran, hadis sudah memerintahkan kepada kita semua umat Islam untuk senantiasa kita menjaga alam. Jangan sampai kita menjadi bagian dari pengerusakan alam, eksploitasi besar-besaran tanpa memperhatikan tadi ya dampak lingkungannya, itu jelas dilarang.
kita dalam skup pribadi, dalam skup keluarga dan masyarakat, mari kita jadikan kebiasaan-kebiasaan positif ini sebagai bagian dari upaya kita dalam mengurangi polusi dan menjadi bagian dari upaya kita untuk mengatasi masalah yang ada di negeri kita tercinta. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari musibah yang lebih besar lagi, dan semoga kita semua ditolong oleh Allah, dimudahkan oleh Allah untuk bisa mengatasi segala permasalahan, baik itu kerusakan alam, kerusakan tatanan sosial masyarakat, dan juga yang lainnya. Ya, sudah Isya ya. Kita break dulu ya untuk azan. Jadi dampaknya bukan kepada Allah, bukan kepada yang lain, tapi kepada diri kita sendiri. Gitu Pak. Iya, kalau dosa sudah pasti, dosa sudah pasti. Jadi dosanya seperti apa ya nanti Allah yang menghitung. Dan itu merupakan bentuk kemaksiatan kepada Allah. Kalau kita melanggar larangan Allah, itu merupakan bentuk kemaksiatan, dan termasuk kalau bahasa Al-Qur'annya fasik. Fasik itu orang yang tadi berbuat maksiat pada Allah. Juga bisa dikategorikan zalim, orang yang tadi tidak menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya, maka dia menjadi zalim, fasik. Tapi ya enggak sampai kafir ya enggak. Tapi tadi bermaksiat kepada Allah tadi. Saya kalau misalnya Allah melarang riba gitu. Nggih. Kan Allah ada ayat selanjutnya, Allah akan memerangi orang-orang yang melakukan riba. Atau misalnya di surat Al-Isra, Allah takut berzina. Innahu kana fahisah gitu. Allah menerangkan kenapa dilarang konsekuensi ini gitu. Tapi kalau di ayat ini dilarang, tapi malah Allah menerangkan yang dekat itu yang orang-orang yang mau kesini kan. Iya. Kan? Ya, kalau yang saya pahami begini, memang dalam Al-Quran itu kadang Allah menjelaskan sampai rinci. Termasuk misalnya kalau urusan muamalah itu kan Allah merinci. Urusan waris juga Allah menerangkan secara rinci. Tapi juga Allah menerangkan dalam permasalahan yang lain secara garis besar saja. Contohnya misalnya ini, janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, misalnya gitu kan. Kalau dalam surah yang lain, ayat yang lain, zuharul fasadu fil ardi wal bahri bima kasabat aydin nas, dan seterusnya. Tapi memang tidak disebutkan kalau kamu sampai begitu nanti akibatnya begini-begini. Memang saya belum menemukan itu. Saya belum. Tapi hanya tadi larangan-larangan tadi secara garis besar, tapi tidak disebutkan bagaimana akibatnya. Mungkin di ayat yang lain mungkin ada, mungkin gitu. Jadi kalau misalnya ada penerapan hukum syariah gitu. Tidak ada. Ada nggak itu misalnya kalau hukum had nggak ada Pak. Kalau hukum had kayak kisos gitu ya, mencuri potong tangan gitu ya, nggak ada. Zina dirajam. Kalau membuat kerusakan di bumi ya diperbaiki lagi. Gitu, diperbaiki lagi. Jadi tidak ada, setahu saya tidak ada hukuman had dalam Al-Quran gitu. Hanya kita itu istilahnya dari Al-Quran kerusakan di bumi pasal dari Arab, tapi hukumannya itu dipotong tangannya dan kakinya bersebelah ke kanan dan kaki kiri, terus diusir dari negerinya. Ada beberapa hukuman gitu. Apa ini sama dengan yang ini atau gimana? Wallahu alam, saya belum tahu Pak. Kalau yang saya tahu yang diusir itu kalau pelaku homoseksual itu baru diusir dari atau tadi dirajam. Kalau pelaku kerusakan alam ini saya belum menemukan hukum hadnya di dalam Al-Quran ataupun hadis. Tapi kalau para ikhwan mungkin sudah tahu ya. Gitu. Monggo yang lain kalau mau tanya. Nggih, Pak. Tafsir Ar-Razi banyak Pak. Namanya lengkapnya Fakhruddin Ar-Razi. Tafsir Ar-Razi itu kalau tafsirnya terkenalnya namanya Mafatihul Ghaib. Iya. Ada Pak.
Ada kalau di pesantren-pesantren dikaji itu tafsir Ar-Razi. Tapi memang tidak semua pesantren ya, tidak semua pesantren. Ada. Nggih, ada. Kalau nggih. Nggih. Dan masalah IKN itu rusak. Maka kan harus IKN memang IKN rusak alam. Iya, saya pernah seminar bareng sama salah satu pelaksana IKN. Dia tuh sebenarnya kalau kata dia ya, saya tuh sebenarnya nggak setuju, cuma ya karena udah diperintah gimana lagi katanya gitu. Tapi yang pasti begini, memang kalau dengan adanya IKN itu, yang saya paling garis bawahi adalah tidak disertakan di situ tentang bagaimana bagaimana mengurus masyarakat nanti kalau sudah jadi itu seperti apa gitu. Unsur spiritualnya juga tidak ada. Tapi kalau infrastruktur terus kemudian bangunan-bangunan memang di situ dirinci. Tapi bagaimana mengurus masyarakat, bagaimana membangun kerukunan, bagaimana bersinergi itu yang belum ada. Katanya begitu. Wallahu a'lam, itu urusannya orang gede-gede. Gitu. Padahal kalau membangun sebuah masyarakat kan tidak hanya fisiknya saja, tapi juga bagaimana non fisiknya seperti itu. Ada lagi? Kalau tidak ada, saya ingin tutup dengan apa yang disampaikan oleh Al-Ghazali, bahwa syukur itu juga bisa bermakna hafiz. Hafiz kalau sering kita dengar adalah orang yang menghafal Quran gitu ya. Tetapi Imam Al-Ghazali mengatakan syukur itu juga artinya hafiz. Artinya apa? Hafiz itu menjaga. Orang yang syukur, dia adalah orang yang bisa menjaga apa yang sudah dikaruniakan Allah kepadanya. Kita hidup di Indonesia, negeri yang aman, negeri yang indah alamnya. Maka mari kita jaga alam di sekitar kita. Mari kita jaga pemberian Allah, karunia Allah berupa negeri yang makmur, subur ini, untuk senantiasa kita jaga, kita rawat, dan kita ambil manfaatnya tidak hanya untuk kita, tapi juga untuk generasi sesudah kita. Maka menjaga alam ini menjadi satu keharusan, menjadi satu kewajiban bagi kita, dan kita hendaknya melakukan ini tidak hanya sendiri-sendiri, tapi kita harus bersama-sama, kita harus bersinergi, kita harus bekerja sama antar lembaga, antar masyarakat, anggota masyarakat ini, dan kita tidak saling menyalahkan. Kalau saling menyalahkan nanti nggak selesai-selesai. Maka kita sendiri, keluarga, masyarakat harus menjadi bagian dari solusi permasalahan yang kita hadapi, bukan menjadi bagian dari masalah yang harus diatasi. Saya kira itu dari saya penutupnya, kurang lebih mohon maaf. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.